Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS di SD dengan dosen pengampu Bapak Andri Valen Magister Pendidikan. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, kalian tahu nggak kita hari ini mau belajar apa? Kita hari ini akan belajar pada tema 8, yaitu tempat tinggalku. Pada subtema 1, itu lingkungan tempat tinggalku. Pada muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, yaitu pengaruh lingkungan terhadap mata pencarian penduduk. Kedua, mata pencarian penduduk di daerah kota. Yang ketiga, mata pencarian penduduk di daerah desa. Yang keempat, kegiatan ekonomi dan jenis pekerjaannya. Nah, langsung saja yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Pengaruh lingkungan terhadap mata pencarian penduduk. Di Indonesia, bentang alam wilayahnya berbeda-beda. Lingkungan alam di Indonesia yang beragam berdampak pada mata pencarian atau jenis pekerjaan penduduk setempat. Berikut adalah contoh mata pencarian berdasarkan lingkungan tempat tinggal penduduk. Yang pertama, penduduk di daerah pantai. Banyak yang bekerja sebagai nelayan, yaitu orang yang menangkap ikan di laut, bekerja menjadi petani garam, yaitu mengelola air laut menjadi garam. Bekerja menjadi petani tambak, yaitu orang yang memelihara ikan atau udang di kolam tambak. Di pantai, di antara mereka ada juga yang bekerja menjadi pengrajin jaring, karena para nelayan membutuhkan jaring untuk menangkap ikan di laut. Yang kedua, penduduk di dataran rendah. Mereka bekerja sebagai petani sayur atau pedagang. Ada yang menjadi petani sayur atau petani buah, pedagang yang membuka toko atau pedagang keliling atau pedagang di pasar. Ada juga yang peternak, yaitu peternak unggas, yaitu hewan seperti burung puyuh, ayam, dan bebek. Itu termasuk hewan unggas. Ada juga yang memelihara hewan besar seperti kambing atau sapi untuk mereka pelihara dan menghasilkan uang. Yang ketiga, penduduk yang bekerja di dataran tinggi. Mereka bekerja sebagai petani, petani sayur, petani buah, atau petani bunga. Ada juga peternak sapi karena sapi bisa mendapatkan banyak makanan di dataran tinggi karena tanaman tumbuh dengan subur. Penduduk juga bekerja pada bidang perkebunan seperti perkebunan teh, kopi, dan cengkeh karena teh, kopi, dan cengkeh bisa tumbuh dengan baik pada ketinggian seperti di dataran tinggi. Yang selanjutnya, mata pencarian penduduk di daerah kota. Anak-anak sekalian, di lingkungan kota yang sudah maju banyak menawarkan pekerjaan dalam bidang jasa. Nah, penduduk pun bekerja dalam bidang jasa, mereka adalah pekerja jasa. Contoh pekerjaan yang memberikan jasa kepada para konsumen adalah dokter, pegawai negeri, perawat, karyawan, konsultan, guru, pengacara, sopir, pekerja pabrik, satpam, dan pekerja jasa yang lain. Dokter adalah orang yang memberikan jasa dalam bidang kesehatan. Pegawai negeri adalah orang yang bekerja pada instansi pemerintah dan upahnya diberikan oleh negara dan sebagainya. Anak-anak, apakah yang dimaksud dengan pekerja jasa? Pekerja jasa adalah pekerjaan yang tidak menghasilkan barang tetapi memberikan jasa tenaga atau pengetahuan. Pemikiran penduduk yang membutuhkan jasa tenaga atau pemikiran bisa menghubungi para pekerja jasa tersebut. Kemudian, mata pencarian penduduk di daerah desa. Lingkungan desa yang masih alami udara segar, lahan pertanian yang banyak aliran sungai dan sebagainya, membuat para warga bekerja dalam bidang pertanian. Penduduk desa bekerja sebagai petani, peternak, buruh tani, pedagang, atau perajin.
Apakah anak-anak tahu yang dimaksud dengan buruh tani? Buruh tani adalah orang yang melakukan pekerjaan bercocok tanam, memetik buah dan sebagainya, dan upahnya diberikan oleh para pemilik sawah atau pemilik kebun. Mereka melakukan itu karena tidak punya lahan pertanian sendiri. Anak-anak sekalian, kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Nah, jenis kegiatan ekonomi ada 3. Yang pertama adalah kegiatan produksi, yang kedua adalah kegiatan distribusi, yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Apakah yang dimaksud dengan kegiatan produksi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan produksi dinamakan produsen. Berikut adalah contoh produsen. Yang pertama yaitu produsen kue, yaitu kegiatan yang memproduksi kue. Yang kedua, produsen boneka, yaitu kegiatan yang memproduksi boneka. Yang ketiga, produsen ayam. Yang keempat, produsen laptop. Dan yang kelima, produsen sepatu. Berikutnya adalah kegiatan distribusi. Kegiatan ekonomi distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke pemakai. Orang yang menyalurkan barang dari produsen ke konsumen dinamakan distributor. Berikutnya adalah kegiatan ekonomi konsumen. Apakah yang dimaksud dengan ekonomi konsumen? Konsumen adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa sesuai kebutuhan masing-masing. Para konsumen bisa memakai barang atau jasa dengan membayar sesuai harga yang telah disepakati. Dengan demikian, para produsen bisa mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhannya. Sebaliknya, para konsumen juga terpenuhi kebutuhannya dan masih mengeluarkan biaya untuk mendapatkan kebutuhannya. Kebutuhan manusia ada 3, yaitu sandang, pangan, dan papan. Bisa terpenuhi kalau mereka mempunyai uang untuk membeli atau membiayai kebutuhan mereka. Yang terakhir yaitu kegiatan ekonomi dan pekerjaannya. Anak-anak sekalian, di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari ada bermacam-macam kegiatan ekonomi. Yang pertama, orang yang bekerja di rumah sakit antara lain yaitu dokter, perawat, kasir, satpam, dan sebagainya. Yang kedua, kegiatan ekonomi berupa mal. Nah, orang yang bekerja di mal adalah pedagang, kasir, pelayan, satpam, pemilik toko, dan sebagainya. Dan beberapa jenis kegiatan ekonomi dan pekerja yang terdapat pada kegiatan ekonomi tersebut. Baik, itulah video pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.